أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لنا الأعياد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والمؤمنون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد جماعة Majlis Ta'lim Markas Dakwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingganya di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Karena ada yang diberikan nikmat sehat, tapi pula nggak diberikan nikmat waktu luang, Pak. Maka Bapak pada saat ini digabungkan dua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Satu nikmat sehat, kedua nikmat waktu luang. Nah, Bapak pada saat ini menggabungkan dua nikmat itu berada pada diri Bapak. Bapak sehat, Bapak memiliki waktu luang, dan waktu luang itu digunakan untuk bermajelis ilmu. Maka berbahagialah, ini dari satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bermajelis ilmu ini, Pak, banyak keutamaannya. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma istama'a qaumun," tidaklah berkumpul satu kaum di suatu tempat, fihi yadhkurunallah, yang di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, illa nazalat bihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati kita. Makanya Bapak kalau pulang dari majelis ilmu, stres, pusing, apa tenang? Ya Pak, tenang kan? Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Allah. Allah menurunkan ketenangan di mana? Di majelis ilmu. Saya belum pernah lihat, Pak, orang pulang dari majelis ilmu stres, belum pernah saya. Atau ngebul palanya, enggak. Rata-rata pulang itu teduh mukanya itu, penuh dengan senyum, karena Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan kasih sayangnya untuk kita semua. Coba, sekarang kasih sayang Allah tuh mahal nggak? Mahal. Kita masuk surga itu dengan amal ibadah kita. Kalau cuma dengan amal ibadah kita tanpa ada kasih sayang dari Allah pun, kita nggak bisa masuk surga, Pak. Nggak ada keridhaan dari Allah. Karena kita bisa masuk surga ini atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tebar kasih sayang itu pada kita, dan Allah tebar itu di majelis ilmu. Tapi kebanyakan orang nggak mau ngambil kasih sayang Allah, Pak. Nah, maka kita pada malam hari ini mengambil kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Hafathumul malaikah, malaikat itu akan duduk bersama kita, Pak. Pertanyaan saya, ada dua majelis dalam dunia ini, Pak. Satu majelisnya malaikat, dua majelis setan, Pak. Satu majelis malaikat, dua majelis setan. Majelis malaikat itu tempatnya di mana? Di majelis ilmu. Kenapa malaikat itu turun bersama kita, Pak?
Kalau sekarang jumlah kita mungkin hanya 20, 30, 40, 50, tapi malaikat penuh di sini. Setiap di dalam ada yang disebut nama Allah, maka malaikat akan turun bersama kita. Bahkan ada ulama yang menjelaskan sampai malaikat itu bertumbuk-tumbuk sampai ke langit. Bertumbuk-tumbuk sampai ke langit. Nah, kalau kita duduk bersama para malaikat dan kita tahu bahwasanya para malaikat ini adalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang sangat luar biasa, yang diciptakan dari cahaya, yang dia tugasnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hawa nafsu. Kalau malaikat suruh sujud 1000 tahun, sujud Pak 1000 tahun. Kita mampu Pak 1 jam sujud? Tidak mampu, karena kita punya hawa nafsu, pegel lah, encok lah. Ya malaikat mana ada kenal encok? Mana ada malaikat kenal pegel? Suruh sujud 1000 tahun. Itu malaikat Pak. Jadi kalau kita jumlahnya sedikit itu bukan kemudian menjadi minder, enggak. Karena setiap di situ ada malaikat yang akan berkumpul bersama kita. Kemudian terakhir apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di tengah-tengah para malaikat. Itu Pak. Kita senang nggak nama kita disebut di tengah-tengah orang yang nyebut kita orang penting? Senang nggak? Senang. Kita panggilkan Pak Fulan, yang manggil presiden di tengah-tengah para menteri. Kira-kira gimana? Nah, ini Allah menyebut nama kita di tengah-tengah para malaikat. Itulah dimana ketika roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan di langit pertama. Di langit pertama, itu kan malaikat nanya, ini roh siapa? Fulan bin Fulan, kenal malaikat. Kenapa? Karena kita sering disebut namanya oleh para malaikat. Makanya saya sering bilang, kalau khutbah Jumat tuh saya bilangin Pak, kita ini dikasih waktu banyak sama Allah, tapi untuk sholat Jumat aja pakai telat, saya bilang. Meninggalkan catatannya para malaikat. Kan setiap masjid itu malaikat mencatat nama Fulan bin Fulan, nama Fulan bin Fulan. Tapi ketika khotib telah naik mimbar, malaikat menutup catatannya. Nggak ingat Pak malaikat dengan kita. Nama kita nggak pernah tercatat di catatannya para malaikat. Makanya kejar catatan para malaikat di setiap hari Jumat. Datang sholat Jumat tepat waktu. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dari majelis ini. Maka yang selalu istiqomah di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan malaikat sebagai sahabat-sahabat kita, dan malaikat bersaksi atas kebaikan-kebaikan kita semua. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada malam hari ini akan membahas tentang rahasia di balik usia tua. Yang pertama, hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasin khair, siapakah manusia yang paling baik? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu, kata baginda Nabi, yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Faqala fa ayu nasi syarr. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang paling buruk? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya tapi buruk pula amalannya. Siapa yang Pak di sini umur paling tua? Ada nggak umur yang paling tua di sini Pak?
Siapa yang paling tua Pak? 60 ada 60 tahun? Belum ada 60. 50 ada 50? Ada 50 tahun. Berarti udah di atas 40 tahun Pak ya. Umur panjang itu Pak adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memuji orang yang memiliki umur panjang. Salah satunya bagi Nabi Muhammad SAW memuji nggak orang yang umurnya panjang? Memuji, tadi mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Berarti maknanya orang yang paling baik kata baginda Nabi yang panjang umurnya, baik amalnya. Berarti Nabi memuji orang yang panjang umurnya. Karena baginda Nabi nggak pernah memuji orang yang panjang umur kecuali umurnya dalam kebaikan. Lalu kemudian orang kafir itu yang dipanjangkan umurnya bagaimana Pak? Ini terdapat dalam surat Ali Imran Pak ayat 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian umur yang kami berikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya kami memberi umur kepada mereka yang panjang hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Jadi kalau ada orang kafir diberikan umur panjang, ada orang bermaksiat diberikan umur panjang, itu jangan bangga Pak. Jangan bangga. Karena bisa jadi apa? La innama numli lahum liyazdadu itsma. Bisa jadi dipanjangkan umurnya cuma untuk bertambah-tambah dosanya. Nah, kalau kita saat ini memahami umur kita pada saat ini, semakin tua semakin baik, semakin tua semakin bagus amalnya, maka itu masuk dalam pujian bagi Nabi Muhammad SAW dan menjadi pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam usia kita ini Pak, Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia telah beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Dan barang siapa yang hari ini sama kayak hari kemarin, maka dia telah rugi. Ini kata Imam Ghazali Pak. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halik. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka dia telah celaka, maka dia telah hancur. Nah, kita yang semakin hari semakin bertambah usia kita, ya Pak, dari tiga itu yang mana? Yang pertama, man kana yaumuhu khairun min amsihi, atau man kana yaumuhu mithla amsihi, atau man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun. Kira-kira pada posisi yang mana Pak kita Pak? Yang pertama, yang tengah, atau yang terakhir? Yang pertama, yang tengah, atau yang terakhir Pak? Kira-kira kita introspeksi diri kita. Yang terakhir. Berarti kana yaumuhu min syarri. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarinnya. Fahuwa halikun, maka dia hancur. Sekelas Pak Imam Ahmad bin Hanbal itu. Beliau ini salah satu ulama yang beliau diberikan umur panjang sampai umur 73 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Imam, kaifa asbahta?" Bagaimana engkau memasuki pagi kalian, pagi engkau? Wahai Imam, bagaimana engkau memasuki waktu pagi kalian? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Asbahtu, ya,
wa umri tazid wa tazdad dunubi. Kata wa yanqusu umri wa tazidu dunubi. Kata Imam bin Hanbal, saya masuki waktu pagi saya, berkurang umurku dan bertambah dosaku. Coba sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, yang menghabiskan waktunya untuk bertolabul ilmi, menghabiskan waktunya untuk ibadah, masih mengatakan seperti itu. Yang kusu umri wa tazidu dunubi. Umurku berkurang, dosaku bertambah. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Apalagi kita, Pak. Kalau ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana kamu masuki waktu pagi kamu? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan, udah ngopi, udah makan pisang goreng, udah makan tahu guntingan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ditanya kaifa asbahta, jawabannya begitu, Pak. Yang kusu umri wa tazidu dunubi. Berkurang umurku dan bertambah dosaku. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang Imam Ahmad bin Hanbal ditanya dan jawabnya seperti itu, apalagi kita? Ya kan? Imam Nawawi rahimahullah itu salah satu ulama yang umurnya nggak terlalu panjang, ya sekitar umur 40 tahun lah beliau meninggal itu. Imam Nawawi rahimahullah. Tapi Pak, karyanya Masya Allah bermanfaat sangat luar biasa. Jadi kita akan masuk pada inti di mana usia kita ini ketika diberikan sama Allah panjang, itu satu keutamaan, dan kalau digunakan untuk ketaatan. Makanya ada doa begini, Pak. Allahumma akthir mali. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Boleh nggak Pak minta harta banyak, Pak? Boleh. Jangan nanti nggak boleh, tapi tujuannya untuk kebaikan. Ya, karena doa ini juga disampaikan ketika ibunya Anas bin Malik itu bilang ke baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, jadikanlah dia pembantu dan doakanlah untuknya. Jadi dijadikan pembantu, maksudnya pembantu baginda Nabi, khidmat kepada Nabi, khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan doakanlah ya Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh baginda Nabi, ya Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, wa waladahu, dan anaknya. Ini Pak, doa minta anak banyak nih boleh tuh. Wa waladahu, jangan takut minta doa anak banyak. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah apa yang kau kurniakan kepadanya. Jadi boleh kita minta itu, Pak, sama baginda Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama yang menyampaikan doa lebih lengkap lagi, Pak. Dilengkapi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Itu doanya bagus tuh, Pak, kalau dihafalkan. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, dan berkahilah apa yang kau kurniakan kepadaku, wa atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umurku di atas ketaatanmu. Nah, makanya orang minta doa minta mati boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Udahlah ya Allah, karena dia putus asa, mungkin utangnya banyak. Udah ya Allah, cabut aja nyawa saya, Pak. Ini nggak boleh, Pak. Ya Allah, cabut aja nyawa saya. Atau sakit yang berkepanjangan terus minta mati sama Allah, ya Allah, cabut aja nyawa saya. Ini nggak boleh. Justru kita disarankan minta doa panjang umur. Ya Allah, wa atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah umurku di atas ketaatanmu. Wa ahsin amali, dan perbaikilah amal ibadahku, waghfirli, dan ampunilah dosaku. Nah ini, Pak, itu doa yang mungkin harus disampaikan ketika umur Bapak 40 ke atas tuh. Karena kita ini tipe manusia itu ada 4, Pak. 1, ada masa mudanya baik, masa tuanya baik. Ada, Pak, ya? Ada masa mudanya buruk, masa tuanya buruk. Ada juga. Ada yang masa mudanya baik, masa tuanya buruk. Ada pula
yang masa mudanya baik, masa mudanya buruk, masa tuanya baik. Bapak dari keempat ini yang mana? Bapak masa mudanya baik gitu Pak. Tapi rata-rata kita di umur terakhir Pak. Masa muda buruk, masa tuanya baik. Insya Allah. Nah ini kita duduk di sini itu tanda kebaikan kan? Tanda kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Nah kalau misalkan udah mudanya buruk, tuanya buruk kan, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah ini apa yang mau diharapkan gitu Pak? Ibarat kalau Allah mengatakan kamu sudah dikasih umur panjang, di masa tuamu kok kamu gak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa Pak? Kebanyakan kita kadang sadar di masa tua. Disitulah nanti dalam surah Al-Aqaf nanti kita baca tuh di ayat 15 tentang hatta balaghu arba'ina sana, ketika dia sampai umur 40 tahun. Ya kan? Ketika dia masa mudanya baik, masa tuanya buruk. Ya kan? Ada pula yang dia masa mudanya buruk, masa tuanya baik. Biasanya ada ibu-ibu yang dulu belum paham tentang masalah ilmu agama, nggak pakai jilbab, keluar membuka aurat. Bapak-bapak juga mungkin waktu masa mudanya juga ada keburukan-keburukan di dalamnya. Mangga orang serampang, ya kan? Atau makan gorengan 3, ngaku 1 Pak. Makan gorengan 5, makan iya kan, darmaji. Dahar dulu ngaku siji Pak, ya kan. Makan 3 ngaku 1. Itu pernah ada yang tanya sama saya pernah begitu Ustaz. Gimana ya, saya cari warung itu udah gak ada katanya. Saya mau ganti itu yang pernah saya makan itu, ya kan, di waktu masa muda saya mau kembalikan. Tapi saya lihat warung itu udah gak ada katanya. Ya udah lama banget Pak. Dia waktu makan umur 23 tahun, sekarang udah umur 50 tahun. Udah berapa tahun lewat gitu kan. Baru sadar kan, baru mau mengganti. Kalau dulu enggak. Dan rata-rata kita pada posisi yang keempat, waktu mudanya buruk, masa tuanya waktu mudanya buruk, masa tuanya baik. Nah, kita sekarang yang sudah berada di atas 40 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Pak, di dalam surat Al-Ahqaf, itu Bapak bisa baca ayatnya, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perhatikan Pak. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Dan ketika umurnya sampai 40 tahun. Nah, di sini kenapa kok ada kalimat sampai 40 tahun berdoanya? Maknanya Pak, di atas, ketika kita sudah mencapai 40 tahun ke atas nih Pak, ini puncak-puncaknya kedewasaan kita, memahami nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam istilah 40 tahun itu umur yang warning Pak, umur yang hati. Sudah sampai 40 tahun. Hati-hati apa ini? Hati-hati yang dekat sama tanah sebenarnya Pak, memang bukan yang muda, bukan muda saja dan bukan tua saja yang dekat sama tanah. Tapi Pak, yang dominan lebih dekat kepada tanah itu 40 tahun ke
ke atas. Dominan lebih dekat dengan tanah. Itu 40 tahun ke atas. Maka disinilah dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaika ya Allah. Tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Bisa mensyukuri nikmat Engkau yang dari umur 1 tahun sampai ke 40, ya Allah tunjukkan maknanya apa? Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya setelah 40 tahun itu, alangkah banyak di belakang itu dosa-dosa yang kita lakukan, juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita selewengkan. Berapa nikmat yang sudah kita selewengkan Pak, dari umur 1 tahun sampai ke 40 tahun itu. Allah kasih sehat, kadang Allah panggil kita sholat, kita nggak berangkat ke masjid, ya kan? Allah berikan tempat-tempat di mana ada pengajian Quran, nggak bisa ngaji lah. Kadang Pak sudah tua, ketika diajak mengaji membaca Quran, kadang nggak mau. Kenapa alasannya? Malu. Malu. Kenapa harus malu? Lebih malu lagi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah malunya kita Pak di hadapan Allah, ditanya kita belum ngaji. Kenapa? Karena saya nggak sempat ngaji ya Allah. Karena saya nggak ada tempat mengaji. Bohong. Semua sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak mau mengaji? Kenapa nggak mau belajar ngaji? Nggak apa-apa, mulai dari ikro. Mulai dari ikro, nggak masalah. Allah menilai proses, bukan hasil. Maka berproseslah dengan baik. Maka saya sarankan sama bapak-bapak juga, kalau mau belajar ngaji Pak, jangan malu. Wa man yatata'ta fil qiraah, meskipun bacaannya masih yatata'ta, itu masih terbata-bata. Ngaji Pak, nggak apa-apa. Jangan malu. Lebih malu kita di hadapan Allah, ditanya nggak bisa ngaji kita di hadapan Allah. Malu kita. Tempat ngaji dibuka di mana-mana. Kalau bapak malu, ya face to face sama ustadznya. Masih banyak cara. Ustaz, kapan kita ketemu di masjid berdua aja Ustaz? Ajarin saya ngaji. Nggak apa-apa. Ya kan? Jangan sampai kita tua, ya masih juga nggak mau mengaji. Nikmat yang dulu sudah dilupakan, nikmat yang akan ke depan 40 tahun ke depan pun akan dilupakan oleh dirinya. Terus mau nikmat mana lagi yang mau kamu cari, gitu kan? Ya kan? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu mau dustakan? Lalu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini ada perintah mendoakan kedua orang tua. Istighfarnya anak akan berpengaruh kepada orang tua. Maka selalu kita doakan kepada orang tua kita, wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Sudah tua Pak, di atas 40 tahun, ngapain? Beramal soleh, yang amal soleh ini diridhoi sama Allah. Karena kalau amal kita nggak diridhoi sama Allah, apa yang akan terjadi? Percuma. Coba lihat dalam surat Al-Fajr itu Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu ke hadapan Rabbmu dengan penuh keridhaan. Keikhlasan. Siapa yang meridhoi kita Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak diridhoi, nggak mungkin dipanggil dia ya Tuhan nafsu mutmainnah Pak. Ya kan? Itu kan untuk husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dipanggil ya itu nafsu mutmainnah. Ada orang yang mati suul khotimah itu sama malaikat digebuk Pak. Keluar, mau keluar nggak? Gebukin sama malaikat itu Pak. Suruh keluar, dipaksa ruhnya suruh keluar. Maka panggilan ini, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji' ila rabbik radiyatan mardiyah. Kemudian Allah mengatakan apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka syarat untuk masuk dalam golongan hamba Allah ini apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu bagaimana Ustaz
cara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beramal saleh. Bagaimana caranya? Pertama ikhlas, kedua mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, serta tidak menyertakan kesombongan dalam hati kita. Kesombongan dalam hati kita, sum'ah, bangga diri, riya, ya, maka ini akan menghilangkan keikhlasan, akan menghilangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tanamkan itu, Pak. Wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, apa wa aslih li fi dzurriyyati, Pak? Ya Allah, perbaikilah diriku dan keturunanku. Kalau orang tua itu, Pak, masih ada hak ikut campur nggak untuk urusan rumah tangga anaknya? Ada sih, Pak, dalam hal kebaikan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau pulang dari Palestina mengunjungi anaknya Ismail alaihissalam. Nah, Ismail alaihissalam rupanya lagi bekerja, tinggallah istrinya di rumah. Si istrinya Ismail ini belum pernah melihat Nabi Ibrahim, jadi dikiranya siapa Nabi Ibrahim ini. Datang, ya kan, datang kemudian ngeluh gitu kan. Nabi Ibrahim ini nanya, bagaimana kehidupan rumah tangga? Banyak ngeluhnya perempuan ini, ya kan. Kami hidup susah lah, beginilah, begitulah, susah kami ini. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan pesanku untuk Ismail, ghair atabatababik. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan pesan aku. Jadi sampaikanlah sama istrinya, ya kan? Apa pesan dari bapak tua tadi, kata Nabi Ismail? Karena istri cerita, tadi ada bapak-bapak tua kesini menanyakan tentang kita, keluarga kita. Kemudian dia menitip pesan ini, ya kan? Apa pesannya? Ghair atabatababik. Rubah palang pintunya, katanya. Maksudnya apa? Suruh menceraikan. Ini kan mertua, ya kan? Kemudian menasehati anaknya. Kita sebagai orang tua masih punya tugas menasehati anak kita, Pak, meskipun sudah menikah. Karena apa, Pak? Cucu Bapak itu ke depannya, keturunan Bapak, dan kita ini akan dihubungkan keimanannya dengan keimanan keturunannya. Jadi kalau nggak dihubungkan keimanan kita, Pak, dengan anak cucu kita, pengennya ke surga kan bareng-bareng, ya kan? Dalam surat Al-Insyiqaq tuh, wa amma man utiya kitabahu biyamini, ya kan? Sedangkan ada orang yang dia diberikan catatan dari sisi kanannya, kemudian dia apa? Dikumpulkan dengan keluarganya di surga. Fa yanqalibu ila ahlihi masrura, ya, dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada pula orang yang dia menerima catatannya dari punggung, ya, kemudian dia teriak, celaka kami, padahal innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal di dunia mereka bahagia, tapi di akhirat sengsara. Di dunia Allah kasih kasih harta yang banyak, tapi anak cucunya tidak pernah dia perhatikan pendidikannya, bisa baca Quran atau enggak. Kita sebagai kakek atau sebagai nenek juga wajib nasihati. Itu anak kamu itu masukkan itu ke dalam pesantren itu. Anak kamu itu coba masukkan itu ke TPA itu supaya bisa ngaji. Anak kamu itu coba masukkan itu. Itu, Pak, berarti ada campur tangan kita juga untuk menasihati anak. Supaya apa? Keturunan kita baik, supaya satu keluarga berada di surga. Apa mau tadi, Pak, yang dia menerima catatan dari punggung, kemudian dia teriak, celaka kami, wa yaslauna sa'ira, celaka kami, padahal innahu kana fi ahlihi masrura. Ketika di dunia bahagia, Allah kasih harta untuk dia, mobil ada, ini ada, bahagia di dunia, tapi apa? Di akhirat sengsara. Maka doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa asli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat
kepadamu. Nah, yang banyak dilakukan umur 40 tahun ke atas, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenarnya taubat, bukan taubat sebentar, kumat lagi, tobat sebentar, kumat lagi, tobat sebentar, kumat lagi. Tapi benar-benar yang taubat sesungguhnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bertobat kepada Allah di masa 40 ke atas, ya Pak, itu menunjukkan kesungguhan taubat kita. Menunjukkan sungguhan taubat kita kepada Allah. Nah, maka pesan dari para ulama, kalau sudah tua, jangan malas beribadah. Jangan malas beribadah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan doa, Pak ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Ini Pak, sudah 40 tahun ke atas jangan malas beribadah Pak. Kalau Bapak malas beribadah, ingat, dekat dengan tanah. Dekat dengan tanah. Lalu wa'udzubika minal jubni, ya Allah, aku minta kepadamu dari lemahnya hati. Wa'udzubika minal harami, aku minta perlindungan kepadamu dari usia tua yang sulit untuk beramal. Tuh Pak, ini minta perlindungan kepada Allah. Maka kita juga berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari usia tua yang malas beramal atau sulit beramal. Bapak pernah memperhatikan, ada orang sudah tua masih mampu berangkat ke masjid itu Pak, waktunya adzan nggak berangkat ke masjid. Ada. Jadi hidupnya makan, tidur, kan udah pensiun. Karena udah pensiun, apalagi yang mau dilakukan? Makanya ada buku bagus itu namanya Manajemen Lansia. Ada orang tanya ke saya gini, Ustaz, bagusnya Ustaz ini bikin pondok pesantren itu untuk lansia, jangan untuk anak-anak kecil terus, katanya. Karena pada hakikatnya yang dekat dengan tanah itu kami, kata Ustaz tadi kan. Anak-anak kecil ini masih jauh sama tanah. Kami inilah yang dekat, harusnya adalah pesantren lansia itu. Tapi di sebagian daerah ada kok pesantren lansia. Saya lagi mikir itu, umur sudah 50 tahun, 60 tahun, antri mandi, antri makan. Setoran hafalan Quran, belajar nahwu sorof, wah ngebun itu. Nanti yang ngirim duit siapa? Anaknya yang ngirim duit untuk jajan. Saya lagi mikir ke gambar ke situ tuh, masya Allah kata saya. Karena mungkin ya memang betul juga, seharusnya memang kami inilah yang harus masuk pesantren sebenarnya, yang sudah pensiun ini. Kalau anak-anak kecil itu mah nggak terlalu dekat gitu. Tapi memang ada sebagian tempat manajemen pesantren lansia. Kalau kita ini belum ada kayak Pak di Lampung. Kalau ada pesantren lansia juga bagus kayaknya. Jadi Bapak setoran hafalan Quran lagi ya. Sehari 1 ayat jadilah. Ya Pak ya. Sehari 1 ayat, sehari 2 ayat jadilah pokoknya. Belajar lagi ini kan. Nah ini Pak minta perlindungan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6371. Hadis ini Pak. Allahumma inni a'udzubika minal haram, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masa tua yang sulit untuk beramal. Nah, kalau kita semakin tua semakin dekat kepada Allah, semakin tua semakin baik kepada Allah, maka itu akan menjadikan sebuah kebiasaan baik yang itu disebut dengan husnul khatimah. Maka Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang baik, apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dipanggil kita Pak dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ya kan kalau orang muslim itu dicabut nyawanya itu kan kayak air yang keluar diceret gitu Pak ya. Halus gitu Pak. Lancar keluarnya. Belum ini kan belum lama ini ada orang yang meninggal lagi sujud, ya kan? Kita itu kan ditentukan kematian kita sesuai dengan kebiasaan kita Pak. Ada orang mati habis berzina, ada. Ya kan? Nggak jauh-jauh saya ada di daerah itu, meninggal habis berzina, masuk kamar mandi, habis itu jatuh meninggal.
Coba bayangin Pak, meninggal dalam keadaan buruk seperti itu. Makanya kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian terus kita buat sampai Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka istiqomah dalam kebaikan di masa tua. Karena Bapak udah tua, kecuali yang muda nanti nasihatnya beda lagi Pak. Yang muda nasihatnya beda lagi. Ini karena saya nasihatin orang-orang tua, saya ngatakan gitu. Maka istiqomah di masa tua, di hari-hari dimana kita harus beramal ibadah kita. Jadi kita masuk dalam kategori yang pertama, man kana yaumuhu khair min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia telah beruntung. Maka Bapak jadilah orang-orang yang robih. Jadilah Bapak orang-orang yang beruntung. Jangan menjadi orang yang halik. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarinnya, maka fahuwa halik, dia telah hancur. Kita dengarkan ada dulu Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampai doa Pak ya, Al-Ahqaf ayat 15, dan berdoa berlindung dari masa tua yang sulit beribadah. Dan ada satu doa lagi, umur 40 tahun ke atas, apa? Wa'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari bukhl, pelit, kikir. Nah ini pelit kikir ini, kalau sudah tua jangan pelit-pelit Pak. Kalau sudah tua jangan pelit-pelit. Banyak memberikan sedekah jariyah, menabung untuk akhirat. Ini ada angan-angan orang yang meninggal. Orang-orang kafir ada angan-angan yang mereka ingin dikembalikan ke dunia. Surat Fatir ayat 30. Ya'malu shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka ini Pak, orang-orang kafir berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Justru ditanya sama Allah, awalam nu'ammirkum. Jadi minta dikeluarkan dari neraka, pengen beramal soleh, ingin mengerjakan amalan yang berlainan dengan amalan mereka. Maksudnya apa? Amalan yang dulu mereka kerjakan itu adalah amalan keburukan. Dan kalau dikeluarkan dari neraka, mereka akan beramal soleh. Tapi kata Allah apa? Awalan nu'ammirkum. Bukankah kami sudah memberikan kamu waktu? Bukankah kami sudah memberikan kamu umur yang panjang? Bukankah kami sudah memberikan kamu banyak hal di dalam keduniaanmu? Kenapa kamu tidak gunakan untuk kebaikan? Nah itu Pak. Jangan sampai kita seperti itu. Ditanya pula sama Allah, awalam nu'ammirukum. Di masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah maka kita diberikan umur sama Allah, umur yang panjang itu untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Maka di situ kita melakukan amal soleh di masa-masa usia senja kita. Wallahu alam. Ini lanjutan sedikit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak nanti saya yang bertanya Pak. Enggak ini. Saya ada door prize nih Pak, dikasih parfum kalau yang bisa menjawab. Enggak. Yang ditanya justru itu. Yang nanya kita. Silakan Bapak.
kalau ada yang mau bertanya, saya diberikan kemampuan sama Allah untuk menjawab, saya jawab. Kalau belum jadi PR. Luar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan lagi di rumah sakit karena ada di ruang bedah meninggal. Ada apa? Di rumah sakit ini di ruang bedah. Ruang bedah. Radiologi. Itu anda sampai ke ruang pasien, mandi, pas sudah mandi azan. Udah azan, kita tinggal azan itu gimana kan? Ketinggalan azan. Iya, jadi nggak sempurna Jumatnya. Oh, Jumat. Saya kira saya lagi nerawang tadi. Lagi nerawang apa? Gila aja tapi seneng-seneng aja di sebelah lagi. Abdul kan kita pas abis ceramah itu kan sholat diadakan doa bersama para pasien semuanya menunggunya bahwa sudah sehat semua itu lebih baik langsung sholat 2 rakaat atau kita doa Abdul Mengaminkan. Taib. Ya kalau ketinggalan ya itu salah sampean lah. Kenapa bisa ketinggalan? Lagi adzan mandi. Ya itu semoga Allah mengampuni dosa antum. Jadi di Jumat ke depan jangan diulangin gitu kan. Waktu pas mandi adzan. Oh, kalau di catatannya ya saya belum tanya malaikat. Saya tanya dulu. Jelas kalau hadisnya mengatakan kan nunggu di depan pintu yang masuk. Berarti yang nggak masuk ya nggak tercatat. Iya. WA di WA. Yang sendiri. Enggak. Karena setelah khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar itu ada beda pendapat apakah pas dia mengucapkan salam lalu adzan ataukah pas mengucapkan innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Ya kalau misalkan nggak dapat yang pertama assalamualaikum, dapatlah innal hamdalillahnya. Dapat nggak? Nggak juga. Ya. Oh, udah masuk. Terus afdol tadi ya. Ya kalau misalkan kita masih mau mengaminkan dulu nggak apa-apa kita aminkan. Itu lebih baik. Karena memang kalau di Masjid Asy-Syifa itu kan Urip memang masjid yang dekat dengan rumah sakit. Jadi mendoakan yang sakit setiap sebenarnya habis sholat. Habis sholat ini kan sebenarnya ada doa juga, tapi kan setelah berzikir sebenarnya. Setelah berzikir panjang baru berdoa. Cuman mungkin karena kalau menunggu waktu zikir pada bubar duluan. Ya kan akhirnya diutamakan doa dulu. Doa mengaminkan sebentar, habis itu kita sholat sunnah. Ada lagi Pak? Iya ibu-ibu yang mau nanya tuh. Oh, majelis setan. Ada dua. Ya namanya majelis yang malaikat dan majelis setan, Bu. Yang majelis setan tuh isinya keburukan semua. Ibu datang aja ke tempat ini tuh. Banyak kan majelis setan itu. Contoh majelis gibah itu majelis setan juga. Ibu beli sayur cuman kangkung satu jam lama di situ. Itu majelis gibah. Maksudnya majelis setan ini yang di dalamnya isinya keburukan, Pak.
Itu namanya majelis setan. Di mana banyak tempat, ya kan? Coba Bapak ini tanya sama orang Panjang, di mana? Majelis setan itu di mana banyak? Ya, yang isinya dalam keburukan itu adalah majelis setan. Nah, kalau isinya kebaikan adalah majelisnya malaikat. Itu tadi bedanya. Ada lagi, Pak? Apa? Itu pakai mic-nya coba, Bu. Gibah itu termasuk juga. Oh iya, termasuk. Makanya Ibu kalau beli kangkung 1 ikat langsung pulang. Jangan dilanjutin. Iya kan sayang. Amal ibadah kita cuma hilang. Kalau ulama itu malah dikasih hadiah. Makasih sudah ngomongin saya. Mau kita mau dikasih hadiah begitu, Bu. Makasih sudah ngomongin saya. Kenapa? Amal pahalanya akan mengalir ke kita. Dan kita sukarela memberikan pahala kita ke dia yang kita gibahi. Maka jangan pernah ada majelis gibah. Ya, ini bukan untuk ibu-ibu aja. Untuk bapak-bapak juga iya. Tapi yang sering ibu-ibu biasanya. Ya tadi saya bilang beli kangkung 1 ikat di warung. Sebenarnya mah cuma 1 menit 5 menit sampai. Berapa Bu harganya? 5.000. Tapi karena ada majelis tadi, ya itu. Jadi akhirnya panjang. Akhirnya 1 jam. Ditanya sama suaminya, lama amat Bu beli kangkung 1 ikat aja 1 jam. Itu ada ceritanya begitu. Hal lagi apa yang mau ditanyakan? Tentang usia tua. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada saya yang bertanya nih. Ini parfum nih, Pak. Yang bisa jawab nanti. Di surat mana dan ayat berapa orang kafir itu ingin dikembalikan ke dunia? Hampir 30 kan? Surat Fatih. Tunjuk duluan. Surat Al-Imran ayat 178. Iya, nih. Enggak, Pak Bambang juga dapat 2 memang ayatnya. Oh iya, Bukan dibaca-baca aja kan? Padahal udah dikasih clue itu. Siapa yang hafal doa perlindungan ketika di masa tua? Ya, Pak. Pak. Oh, ibu-ibu mau. Ibu-ibu makanya depan suami ya. Ya, nggak boleh itu dipakai di ini ibu-ibu ya. Oh, kasih suaminya benar. Ini pertanyaan khusus ibu-ibu nih. Ada perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Ada yang bisa nyebutkan, Bu, perkataan Imam Ghazali tadi? Ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan perkataan Imam Ghazali? Coba. Barang siapa yang lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa tersisa pada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Ya, nih. Siapa suaminya? Bangga.
Satu lagi, Pak. Satu lagi nih ya. Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh sahabatnya? Ya, ada ibu-ibu? Ibu-ibu ya jawab-jawab. Nah ya nih, kasih. Udah habis Pak ya. Siapa suaminya? Lupa bawa istri. Ya yang belum dapat berarti semoga nanti dapat di tempat yang lain, Pak. Amin. Itu apa namanya? Apa kalau yang ibu-ibu kasihlah ke suaminya aja kan. Kalau sudah tidak ditanyakan, kita cukupkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa juga mempersiapkan apa yang ada dalam umur kita. Intinya bukan parfum Pak ya, isi ceramahnya ini Pak. Parfum mah bonus saja itu parfum. Bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan semoga umur kita semakin bertambah, semakin bagus amalnya. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.